Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, mayoritas umat Islam semarak memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran manusia termulia, Nabi Agung, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Subang sampai ke Jatiroke, dari ujung Kulon sampai ujung Berung, dari Tanjung Priuk sampai Tanjung Sari, bahkan dari Kedung Sarinah sampai Kedung Saritem di Bandung, semua berbahagia dan memperingati. Alhamdulillah. Pada bulan Rabiul Awal perlu sekali kita mengadakan suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah, guna menggali kembali dan mempelajari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sejarah kehidupan Rasulullah serta jihad perjuangannya dalam menegakkan agama Allah. Peringatan semacam ini merupakan kesempatan yang baik dan besar manfaatnya. Suatu tradisi keagamaan yang sudah berabad-abad yang lalu diselenggarakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hanya saja peringatan dan kebiasaan yang baik seperti ini jangan sekali-kali dinodai oleh kemaksiatan dan kemungkaran. Peringatan semacam ini harus menjadi syiar Islam dan harus diisi dengan kegiatan yang islami, kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kemaksiatan dan kemungkaran yang menonjol seperti mabuk-mabukan, hura-hura, atau bercampurnya pria wanita yang sudah jelas dilarang oleh agama. Hal yang demikian itu dapat menutup tujuan asalnya. Penggalian kembali nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sejarah kehidupan serta perjuangan beliau, serta dalam rangka mensyiarkan agama Islam dapat terhapus dan tidak berbekas sama sekali. Dan yang lebih memprihatinkan, disangkanya berbuat amal soleh namun nilai kesolehannya tak ada, atau kemaksiatan yang dibungkus dengan kemasan kebajikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam menyelenggarakan acara peringatan hari-hari besar Islam khususnya yang diadakan di mana-mana, hendaknya tidak hanya perayaan biasa tanpa pesan dan kesan yang bermanfaat dalam pembangunan umat. Sebaliknya, kesempatan yang berharga itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat, menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami ajaran yang sebenarnya. Dan pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengamalkan serta meneladani peri kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab beliaulah sosok dan suri tauladan yang patut dan wajib kita ikuti. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat di atas menjelaskan bahwa suri tauladan yang baik bagi umat Islam adalah suri tauladan yang terdapat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan beliau mencakup segala aspek kehidupan, mulai dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam bertetangga, bahkan dalam berpolitik dan bernegara, lebih-lebih dalam urusan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ayat ini dipertegas oleh hadis Nabi yang berbunyi, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saudara-saudari yang saya cintai, ketahuilah kehadiran beliau dan diutusnya beliau sebagai Rasul merupakan kenikmatan yang amat besar dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dunia yang dulunya gelap gulita kini menjadi terang benderang dengan cahaya Islam yang dibawanya. Kekufuran dan kemusyrikan berubah dengan ketauhidan ilahiyah. Kejahiliahan berganti dengan tatanan syariat Islam. Perpecahan dan permusuhan bersalin dengan persatuan yang kuat dengan ukhuwah Islamiyah. Keputusasaan dan kenistayaan beralih menjadi kesemangatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Syukurlah bagi kita yang mendapat petunjuk serta pertolongan Allah sehingga kita dapat percaya dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang saya hormati, bagaimana agar kita dapat meneladani peri kehidupan Rasulullah?
Tentunya, pertama kita harus mengetahui sirah beliau, yaitu perjalanan hidup beliau sehari-hari, serta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Semua itu dapat diketahui dengan cara membaca buku-buku, kitab-kitab, melalui pengajian-pengajian, ataupun ceramah-ceramah agama. Pengetahuan tentang sirah Rasulullah sangatlah penting bagi kita selaku muslim dan muslimah, karena dari situlah keteladanan dapat kita ambil. Sehubungan keteladanan yang baik ini, kita masih perlu prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini. Lantaran masih banyak umat Islam yang miskin pengetahuan tentang sirah Nabi, sehingga keteladanan yang baik sulit kita dapatkan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, karena kurang adanya keteladanan yang baik dari tokoh-tokoh umat Islam sendiri. Sehingga tidak sedikit di antara kita ada yang meniru keteladanan yang mestinya tidak pantas atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Untuk mengimbangi perubahan dunia yang melaju dengan cepat, kita umat Islam perlu mengadakan pembenahan ke dalam. Pembenahan dengan menggali dan merumuskan nilai-nilai agama Islam serta mentransformasikannya ke tengah-tengah masyarakat dengan bijaksana. Di dalam sejarah Islam banyak sekali mutiara-mutiara yang apabila kita mampu dan mau menggali serta merumuskannya dengan baik akan menjadi pengarah sekaligus merupakan materi pembangunan menuju perubahan ke arah masa depan yang lebih cemerlang dan Islami. Rasulullah dan para sahabat telah membuktikannya. Berbekal dengan ajaran Islam mampu merubah kawasan Mekah dan sekitarnya dari era kegelapan dan kebodohan menjadi era terang benderang, era kepintaran, era kedamaian, dan era kemajuan baik lahir maupun batin. Jadi jelaslah keteladanan yang baik pada pri kehidupan Nabi dan para ulama pewaris Nabi sangat perlu kita lakukan. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Oleh sebab itu saya berpesan, peringatan Maulid Nabi ini jangan sampai lentur dan luntur selama masih ada umur. Jangan sampai hilang selama dunia masih membentang. Harus terus terlaksana selagi kita merasa cinta kepada sang idola. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Belah durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.